Halo semuanya, selamat datang kembali di Aru Aru TV dan terima kasih sudah mengklik video ini. Tepat di tanggal 24 Januari 2024, Netflix merilis trailer dari adaptasi live action Avatar The Last Airbender. Banyak sekali detail-detail menarik, Easter egg, dan bahkan terdapat beberapa perbedaan cerita dari series animasinya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, saya admin Aru dan langsung saja kita breakdown trailer dari adaptasi Netflix live action Avatar The Last Airbender. Trailer dibuka dengan menampilkan kapal-kapal perang negara api yang sedang berlayar di perairan kutub. Hal ini bisa diindikasikan dengan beberapa es di perairan tersebut. Kemungkinan besar ini ketika terjadinya invasi yang dilakukan oleh negara api ke kutub utara. Dan kapal perang yang ada di tengah ini sudah pastinya adalah Empire Class Battleship atau kapal perang kerajaan yang dinaiki oleh Zhao dan Iroh. Dilanjutkan dengan tim Avatar sedang terbang di atas hutan Heibai yang terbakar. Kemudian scene berganti lagi memperlihatkan invasi yang dilakukan oleh negara api ke kuil udara ketika komet Sozin. Dan jika kita perhatikan dengan detail, ini bukanlah bola api melainkan para pengendali api yang terbang menggunakan pengendalian mereka. Kita tahu jika akses menuju kuil udara sangatlah sulit dan hanya bisa menggunakan bison terbang. Di series animasi, kita sedikit mendapat jawaban bagaimana cara negara api bisa mencapai kuil udara, yakni dengan menggunakan tank tundra. Hal ini diperlihatkan di season pertama episode ke-17, di mana negara api memanfaatkan tank ini untuk mencapai kuil udara utara. Nah, di scene ini kita bisa berasumsi jika para pengendali api sangat terbantu dengan adanya komet Sozin, karena mereka bisa dengan mudah mencapai kuil udara menggunakan pengendalian api mereka. Dan akhirnya kita diperlihatkan visual pertama dari tukang genosida yakni Raja Api Sozin. Dan yang paling membuat saya excited, Raja Api Sozin terlihat sedang melawan seorang biksu dan tentunya saya sangat yakin ini adalah biksu Gyatso. Hal ini tentunya akan menjawab rumor yang beredar jika Raja Api Sozin sendirilah yang akan menghabisi biksu Gyatso. Atau apakah mungkin Netflix akan melakukan perubahan cerita? Misalnya biksu Gyatso akan menggunakan teknik terlarangnya dan berhasil menghabisi Raja Api Sozin di sana bersama dirinya. Tapi kan di series animasi, Azula memberitahu Zuko jika Raja Api Sozin meninggal dalam tidurnya dengan damai. Emang bisa dipercaya? Kita tahu jika Sozin sering sekali membuat propaganda di masa pemerintahannya. Asumsi saya sih jika Raja Api Sozin memang tewas di sana, negara api akan berusaha menutupi kematiannya. Ya, sangat memalukan jika seorang penguasa mutlak tewas dalam proses invasi mereka. Tapi sekali lagi ya, ini asumsi liar saya. Menurut kalian gimana? Silahkan komen. Selanjutnya scene menampilkan proses epik kemunculan Aang dari dalam es yang membuat Katara dan bahkan Sokka terkejut. Untuk efek dan visual di scene ini sih sangat stunning, bagus banget lah. Kemudian kita diperlihatkan visual indah dari ibu kota negara api, khususnya Haribulkan, yakni sebuah kompleks kediaman yang terletak di dalam kawah gunung berapi yang sudah tidak aktif, tempat di mana istana kerajaan berada dan para warga elit negara api tinggal. Dilanjutkan dengan menampilkan Raja Api Ozai bersama beberapa petinggi kerajaan sedang berada di ruang tahta. Di scene ini terlihat Raja Api Ozai bersama para petinggi seperti melihat kedatangan seseorang yang saya yakini adalah Zuko. Menurut saya ini adalah scene di mana Zuko pertama kali mengikuti rapat perang, di mana dia berani berbicara dalam rapat itu dan Ozai menganggap hal itu sebagai sebuah penghinaan baginya. Selanjutnya kita diperlihatkan Azula versi gemoy sedang memanah sesuatu dan berhasil meledakkannya. Untuk scene ini agak sedikit membingungkan karena sebenarnya di versi animasinya Azula baru di-tease di episode terakhir season 1 dan benar-benar action di season kedua. Saya sempat berpikir ini terjadi antara di Pulau Kyoshi atau di sebuah biara di mana Bato dirawat oleh para biarawati di sana. Alasannya karena melihat banyak sekali guci di sana yang sepertinya ini adalah guci berisi parfum buatan para biarawati.
dan juga sempat mengira karakter yang berbicara dengan tim Avatar Aang di adegan ini adalah Bato. Namun untuk sejauh ini pihak Netflix sama sekali tidak melakukan casting karakter Bato yang kemungkinan besar mengindikasikan mereka akan menghilangkan episode tersebut. Lah terus Min, ini di scene mana? Saya rasa akan terjadi perubahan cerita karena kunci utama untuk menjawab ini adalah karakter yang sedang berbicara dengan tim Avatar Aang yang saya yakini adalah Theo. Meskipun tidak terlihat secara pasti, tapi karakter ini terlihat sedang duduk di sebuah kursi roda yang tidak lain adalah Theo, anak The Mechanist. So, saya menyimpulkan jika scene Azula memanah dan meledaknya sesuatu di tempat tim Avatar Aang tadi adalah scene yang berbeda. Kenapa? Karena ledakannya itu awalnya berwarna hijau, yang kemungkinan besar ini adalah ledakan akibat gagalnya eksperimen yang biasa dilakukan oleh The Mechanist. Dan jika kalian bertanya di mana tempatnya, nanti di akhir video akan terjawab. Scene berlanjut dengan menampilkan Ostrich Horse atau kuda burung unta yang sedang dinaiki oleh tentara kerajaan bumi. Untuk visualnya sendiri menurut saya sangat menarik dan cukup menggemaskan. Karena di animasinya saya pribadi sangat suka dengan desain dan tampilan hewan satu ini. Dilanjutkan dengan kemunculan Zuko sedang melakukan pengendalian api. Dan di scene ini dia sedang mencegat tentara kerajaan bumi yang berhasil menangkap Iroh yang pada saat itu sedang berendam di air panas. Berlanjut ke scene di mana Aang, Katara, dan Sokka tiba di kuil udara selatan yang terlihat sangat berbeda sekali tingkat kehancurannya dengan yang ada di animasi. Untuk versi animasinya, di awal kedatangan tim Avatar Aang ke sana, tidak terlihat jika kuil udara selatan habis diinvasi oleh negara api. Tim Avatar Aang sama sekali tidak menyadari hal itu hingga Sokka melihat sebuah helm tentara negara api di sana. So, untuk versi live action terlihat cukup jelas jika tempat itu habis diporak-porandakan oleh sesuatu. Scene dilanjutkan dengan Katara yang menyebutkan jika dunia memerlukan Aang dan alhamdulillah akhirnya mereka menyebut nama Aang dengan benar. Tidak seperti live action satunya itu loh. My name is Aang. And I'm Caillou. Selanjutnya menampilkan shot yang sama dengan teaser sebelumnya, di mana tim Avatar Aang pergi ke Pulau Kyoshi. Di sini kita diperlihatkan air scooter Aang versi live action, yang menurut saya cukup bagus dan scene menabrak patung di sini mengikuti versi di intro animasinya. Dilanjutkan dengan sarkasnya Sokka yang mengatakan, betul itu tuh si penyelamat dunia. Intinya sih lagi ngeledekin Aang. Detail sangat bagus, Sokkanya benar-benar diusahakan tetap menjadi karakter tukang sarkas di versi live actionnya ini. Ditambah lagi, Sokka sepertinya sedang menyantap sebuah apel dan dango, yakni jajanan khas Jepang. Scene berlanjut memperlihatkan kapal perang negara api yang saya yakini ini adalah kapal perangnya Zuko setelah pertemuannya dengan Aang. Indikasinya bisa kita lihat dengan hancurnya badan kapal akibat terkena gunung es yang dijatuhkan oleh Aang seperti di series animasinya. Dilanjutkan Iroh dan Zuko yang terlihat sedang mengumpulkan beberapa petunjuk untuk misi pengejarannya terhadap Avatar. Di sana terdapat sketsa Avatar Yang Chen dan di ujung sebelah kanan sketsa Avatar Kyoshi sedang mendemonstrasikan gerakannya. Serta peta dunia yang sepertinya berisi tempat-tempat yang sudah dikunjungi oleh Zuko selama pencariannya terhadap sang avatar yakni Aang. Scene berpindah menampilkan pasukan tentara negara api yang menurut saya adaptasinya sangat bagus. Desain dan warna baju perangnya seakan mengikuti yang ada di versi animasinya. Dilanjutkan dengan bacotan Zuko bahwa menangkap avatar adalah takdirnya. Kemudian scene kembali menampilkan shot yang sama dengan teaser namun ditambahkan adegan Iroh mengeluarkan pengendalian apinya. Ini adalah scene di mana Iroh dan Zuko melawan pasukan kerajaan bumi sesaat setelah Zuko berhasil menyelamatkan Iroh. Dan untuk scene selanjutnya, oh my god, Daddy Fire Lord Ozai dengan perut entah berapa pack itu muncul dengan aura intimidasinya. Daniel Day Kim memang cocok banget memerankan karakter satu ini.
Menurut saya ini adalah scene aknikainya Ozai dengan Zuko. Terlihat di sana Ozai bersama seseorang yang saya yakini adalah Zuko. Scene dilanjutkan dengan aknikai Ozai versus Zuko, di mana sang Raja Api tanpa belas kasihan membakar anak laki-lakinya. Semoga saja untuk versi live action ini adegan di mana Zuko mendapatkan luka bakarnya akan diperlihatkan. Mengingat rating untuk live action ini bukanlah untuk anak-anak seperti versi animasinya. Harapannya sih agak dark gitu. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Aang yang belum bisa menerima takdirnya sebagai avatar. Agak dapet sih momen sedihnya, apalagi ketika dia memeluk Appa. Sokka kemudian berkata jika Aang tidaklah sendirian karena dia memiliki Sokka, Katara, Appa, dan Momo. Ya, di scene ini Momo terlihat sangat lucu dibandingkan di versi teaser kemarin. Mungkin saja karena saat perilisan teaser saya belum terbiasa melihat wujud Momo versi live action. Setelah sebelumnya kita diberikan teaser image dari Jun, sekarang kita juga diperlihatkan wujud Nayla sebenarnya. Sumpah sih keren banget CGI-nya untuk Nayla. Untuk Mami Jun mantep dah, no comment. Cuman untuk role-nya sendiri saya masih sedikit bingung di season ini. Karena di versi animasinya Jun muncul di episodenya Bato. Sementara Netflix sepertinya menghilangkan episode itu. Kalau menurut kalian gimana guys? Scene berpindah memperlihatkan Aang sedang terbang seperti pergi ke sebuah tempat yang saya sempat kira adalah sebuah benteng. Namun setelah diperhatikan dengan detail, sepertinya ini adalah episode The Storm, yakni ketika Sokka dan nelayan terjebak sebuah badai ketika mencari ikan. Ini adalah desa nelayan yang ada di pesisir laut. Lampu-lampu menyala adalah desanya dan sisi bawah yang gelap adalah lautan. Gimana menurut kalian guys? Scene selanjutnya memperlihatkan sesosok monster yang saya yakini ini adalah Heibai. Ya, ini adalah wujud asli dari Heibai. Dan scene ini adalah ketika Aang berusaha menyelamatkan dirinya dan Zuko ketika berada di benteng Po Huai. Tepatnya ketika Zuko yang saat itu terkena panah Yuyan Archer. Kita juga diperlihatkan sedikit pertempuran di Pulau Kyoshi, yang ternyata Zola memimpin penyerangan. Berbeda dengan versi animasinya yang dilakukan oleh Zuko. Namun siapa tahu Zuko juga mungkin ada di sini. Oyaji yang perannya digantikan oleh karakter baru yakni Yukari, ibunya Suki, menghadang kedatangan Zhao beserta pasukannya. Dan untuk visual pertarungannya keren sih, efek CGI penggunakan firebendingnya dapet. Nah ini perubahan cerita yang saya maksudkan sebelumnya. Terlihat Aang dan Theo sedang terbang menggunakan glidernya masing-masing. Jadi apakah ini di kuil udara utara? Sepertinya tidak. Di sini kita bisa melihat seluncuran yang sama persis dengan sistem pengiriman yang ada di kota Omashu. So tim avatar Aang dan Theo sepertinya pertama kali bertemu di kota Omashu. Namun, apakah episode pertarungan di kuil udara utara bakal gak ada, Min? Menurut saya sih kemungkinan besar Netflix akan menghilangkan episode tersebut. Kenapa? Tentunya akan memerlukan banyak biaya karena pertarungan di episode kuil udara utara tersebut sangatlah epik. Yang mungkin juga akan menyaingi keepikan momen pertarungan negara api dengan suku air utara di episode terakhir. Jadi sangatlah logis jika Netflix menghilangkan episode tersebut agar momen epik di episode terakhir tidak tersaingi. Dan pihak Netflix juga bisa memangkas biaya produksi. Maka dari itu mereka memunculkan Theo dan The Mechanist di Omashu. Kalau menurut kalian gimana guys? Komen ya. Scene selanjutnya memperlihatkan Aang pergi seakan menyambut kedatangan Katara dan Sokka. Jujur scene ini agak bikin bingung bagi admin Aru. Menurut saya sih ini scene dimana Heibai mengembalikan orang-orang yang diculiknya ke dunia roh setelah Aang berhasil menenangkannya. Indikasinya Katara dan Sokka terlihat seperti orang linglung dan kelelahan. Begitu juga orang-orang yang datang bersama mereka. Namun di versi animasi hanya Sokka yang ditangkap. So di adaptasi ini admin Aru berpendapat Katara juga akan ikut diculik oleh Heibai. Scene selanjutnya menampilkan pertarungan epik Aang bersama Zuko ketika mencoba melarikan diri dari benteng Po Huai. Ini ketika Aang mencoba menyerang salah satu kapal invasi negara api ke kutub utara.
Ini adalah scene ketika Aang pertama kali bertemu dengan Zuko di Wolf Cove suku air selatan. Dilanjutkan dengan scene bumerangnya Sokka. Dan akhirnya King Bumi in action dengan visual yang sangat keren dan koreografi pengendalian bumi yang sangat apik. Inilah wujud kakek-kakek berotot kita. Di samping itu, kita patut apresiasi efek CGI yang dibuat oleh pihak Netflix dan terlebih lagi aksi akrobatik yang dilakukan oleh Gordon Cormier selaku pemeran Aang. Di sini kita diperlihatkan pertarungan antara Katara dan Zuko di sebuah tempat yang saya yakini terjadi ketika invasi negara api ke Kutub Utara. Jujur, awalnya saya sempat meragukan gimana aksi koreografi Katara yang diperankan oleh Kia Wentio nanti ketika melakukan waterbending. Namun setelah melihat potongan adegan ini, rasa kekhawatiran saya sedikit menurun. Keren sih. Dan ini adalah Jet ketika menyelamatkan Katara dari serangan tentara negara api menggunakan hook sword-nya. Scene kembali menunjukkan adegan pertama kali Zuko pergi ke Wolf Cove dan bertarung dengan Aang. Namun sepertinya di versi live action akan sedikit dibuat lebih intens daripada versi animasinya. Dan scene terakhir memperlihatkan momen saat Aang masuk ke mode avatar, yang sepertinya ini terjadi setelah Aang melihat tubuh biksu Gyatso. Saya suka sekali ketika tato pengembara udara Aang di sini secara perlahan menyala ketika masuk ke mode avatar, yang kemudian dilanjutkan dengan menampilkan ikon keren setiap elemen. So itu dia tadi breakdown trailer dari adaptasi Netflix live action Avatar The Last Airbender. Gimana nih pendapat kalian tentang trailer ini? Apakah kalian setuju dengan breakdown kami atau mungkin memiliki pendapat yang berbeda? Yuk silahkan di komen. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Thank you yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan adios.